Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Halo Bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia. Kali ini kita punya Nike Air Max Impact 4. Dan Anda mungkin sudah mengingat bahwa sepatu ini memiliki cushion yang sangat bagus untuk ukuran budget model. Dan versi terbaru ini lebih mahal 120 ribuan, jadi 1,4 juta rupiah. Buat Anda yang tertarik dengan sepatu ini, langsung saja klik link yang ada di deskripsi. Jangan lupa masukkan kode promo Headshoes untuk free ongkir. Oke, kita akan membahasnya lebih detail karena sepatu ini begitu menarik. Jangan skip video ini sampai selesai. Ya, mungkin Anda masih ingat kalau Nike Air Max Impact itu udah 4 seri sampai yang ini. Seri pertama sampai seri kedua itu mirip banget desainnya. Kemudian teknologinya juga sama. Sementara seri ketiga itu benar-benar tampil beda. Namun sayangnya di seri keempat ini mirip dengan seri ketiga. Jadi Nike itu benar-benar meluncurkan untuk Air Max Impact ini seri pertama dan kedua itu platformnya sama ataupun dibangun dengan sedikit saja ubahannya. Kemudian 3 ke 4 tidak banyak ubahan, mungkin hanya terlihat yang versi 4 ini lebih pendek. Kemudian garis-garis pada bahan atasnya ini berbeda ketimbang versi yang ketiga. Detailnya tidak banyak berubah, jika dibandingkan traksinya pun sama. Kemudian mungkin hanya terlihat lidahnya ini yang sedikit dimodifikasi, tulisannya jadi Nike Air Max di kanan dan kiri. Lalu tidak ada lagi bahan-bahan kulit sintetis yang terlihat murahan seperti di Air Max Impact 3. Oke, itu aja untuk detail sepatu ini, dan masih ada juga logo-logo seperti Nike GT Jump yang mengisyaratkan bahwa sepatu ini tentu nyaman untuk lompat-lompatan. Oke, selanjutnya kita akan membahas soal bagian traksi. Nah, kebetulan sepatu ini traksinya sama dengan seri yang ketiga. Untuk seri yang ketiga itu kami sudah mencobanya banyak sekali. Nah, impresinya benar-benar mirip sekali. Jadi sepatu ini memiliki traksi yang kuat, baik digunakan di indoor maupun di outdoor. Traksinya itu mengingatkan kita seperti GT Cut atau Kyrie 8 dengan Smart Traction-nya. Namun ini tidak begitu agresif seperti Smart Traction. Karena bisa kita lihat traksi herringbone-nya padat sekali seperti ini dan juga karetnya begitu keras. Memang traksi yang cocok banget untuk penggunaan outdoor. Sementara untuk Anda yang bermain di lapangan yang licin, dipenuhi debu ataupun lapangannya kotor, Anda mungkin harus sering-sering membersihkan traksi ini, karena jika tidak mungkin akan merasakan beberapa kali selip karena traksinya tidak begitu konsisten. Ini traksi yang hanya satu arah ke atas ini, tidak memudahkan Anda untuk yang suka bermanuver cepat. Jadinya tidak banyak yang Anda bisa lakukan kecuali berlari dengan cepat. Oke, secara transisi memang sepatu ini cukup bagus, dan juga saya sudah timbang, bobot sepatu ini tergolong sangat ringan. Ya, bobotnya cuma 334 gram, yang artinya mirip-mirip sama sepatu Stephen Curry. Dan buat Anda yang punya budget di bawah 1,5 jutaan, membutuhkan sepatu yang oke untuk penggunaan outdoor dengan cushion terbaik, kemudian juga memiliki bobot yang ringan, Nike Air Max Impact ini di urutan pertama. Oke, seperti yang kami bilang, traksinya kurang konsisten, mungkin juga karena pola ataupun bahannya ini terlihat seperti karet murahan karena mungkin memang budget model, dan ini tuh agak kaku gitu. Jadi butuh waktu break in, di awal-awal tuh agak licin, dan setelah break in itu terasa lebih baik. Nah, karena traksinya kurang konsisten, kami berikan nilai 7,5. Oke, berlanjut ke bantalan, dan Air Max Impact ini benar-benar menghadirkan bantalan yang menyenangkan. Buat saya bahkan yang bobotnya hanya 75 kg langsung terasa sejak awal penggunaan. Empuk sekali, terutama buat di bagian tumit ini. Nah, di bagian ini juga buat Anda yang suka lompat-lompatan, ini terasa banget bouncy-nya. Kemudian di bagian depan ini agak sedikit kaku dengan busa-busa pylon yang
bisa dibilang butuh waktu penyesuaian. Secara keseluruhan, cushion adalah kekuatan yang paling utama dari sepatu ini dan kami suka. Mungkin kekurangannya hanya sepatu ini kurang stabil. Jadi ketika Anda mendarat, ini terasa benar-benar ambles Air Max-nya. Jadi kalau buat Anda yang bobotnya besar, mungkin sepatu ini tidak akan tahan lama jika Anda gunakan lompat-lompatan terus. Lalu, bagian belakang ini kalau Anda simpan terlalu lama, biasanya dia karetnya tidak kuat. Karena ini juga Air Max-nya ini, gelembung ini juga memiliki umur pakai. Jadi kalau Anda diamkan sepatu ini, memungkinkan saja bagian belakangnya ini lebih cepat rusak ketimbang bagian atasnya. Secara keseluruhan untuk cushion, kami berikan nilai 8,5. Ya, untuk rekomendasi saya, sepatu ini begitu nyaman, masukin kakinya mudah, bagian depannya juga cukup lebar, jadi kayaknya buat yang kakinya lebar nggak ada masalah memilih true to size. Ya, berlanjut ke bahan atas. Bisa dibilang bahan atas ini mendapatkan improvement yang sangat berarti ketimbang seri sebelumnya. Kita lihat kalau seri sebelumnya itu bahan atasnya meshnya tipis banget, kemudian arah meshnya ini polanya dia ke arah depan. Kalau yang model keempat ini dia bergaris, jadi diganti nih polanya. Tapi secara keseluruhan meshnya juga sama-sama lentur, persis kayak generasi sebelumnya. Hanya saja dia terlihat lebih simple dan saya suka ini potongannya lebih pendek kayak Hyperdunk yang lama nih. Benar-benar keren. Kemudian kalau di bagian pertaliannya ini juga terlihat simpel sekali, hanya ada strap di bagian kanan dan kiri dan di bagian tengah. Ini bikin kunciannya jadi lebih kencang pada bagian tengah. Kemudian kalau kita lihat ada overlay di bagian luar sini. Nah, ini juga sedikit berbeda. Kalau desainnya yang Impact 3 itu dia agak zigzag, sementara yang ini terlihat lebih simpel, bergaris seperti ini. Di bagian samping kita lihat ini juga ada logo yang GT Jump itu sama seperti generasi sebelumnya dan memang ini mengisyaratkan kalau cushionnya begitu nyaman untuk lompat-lompatan. Kemudian kalau kita lihat di bagian samping sama tipisnya dan saya menyukai kualitas bahan atas ini. Jadi buat ukuran budget model yang bisa digunakan di indoor maupun outdoor, buat Anda yang ingin sepatu tempur, kayaknya ini tetap keren. Bahkan kalau Anda misalnya terbiasa menggunakan sepatu basket untuk berpergian, Air Max Impact 4 ini juga gak kalah menarik dengan signature shoes. Bahan atas ada improvement lagi di bagian lidah. Bagian lidahnya ini sedikit lebih tebal, kemudian desainnya juga diperbarui. Sayangnya kalau dibilang ada peningkatan di padding ini nggak terlalu banyak karena saya rasa hanya terdapat tambahan padding itu di bagian tumit ini. Jadi terasa ketimbang seri sebelumnya ini jauh lebih baik dan terasa lebih nyaman. Kemudian kita lihat soal talinya. Ya, standarnya budget model dari Nike, kita mendapatkan yang seperti ini. Namun ini bukan yang versinya Precision yang lebih tipis lagi. Paling nggak ini udah lebih baik karena ini ngikatnya sekali aja bisa langsung kuat. Nggak kayak budget model Nike yang biasanya susah banget ngikat kencangnya. Jadi beberapa kali dulu baru kuncian terasa lebih baik. Nah, sementara di bagian belakang lagi ini ada padding yang terasa tebalnya menjorok sampai luar seperti ini. Wah, menarik banget, cara tampilan jadi lebih bagus dan kami memberikan nilai 7,5 untuk bahan atas. Yap, bahasan terakhir adalah kuncian dan ternyata tidak banyak peningkatan yang kami rasakan. Sepatu ini terasa over fleksibel di bagian tengah seperti ini. Kemudian dia juga kalau mendarat ini terasa ada delay, jadi bagian Air Max-nya ini mengompres berlebihan banget, buat langsung lari tuh kayak terasa ada jedanya. Paling dia punya impact protection yang lumayan oke. Nah, sekarang kita bahas dari bagian depan dulu. Ada fuse overlay di sini, ternyata fungsinya tidak terlalu banyak karena bahan atasnya ini ataupun bagian depannya terasa lentur banget. Jadi kalau kaki Anda suka goyang-goyang nih, Anda yang suka gocek-gocek, pasti terasa nih kalau jarinya ini biasanya suka lari-larian. Apalagi kalau size sepatu yang Anda beli ini kebesaran. Karena kalau true to size saja, saya yang kakinya juga
karakternya lebar ini merasa ada beberapa ruang mati di bagian depan sini. Dan buat Anda yang misalnya memilih size yang lebih kebesaran lagi, mungkin akan merasa jari kaki Anda lari-larian di bagian depan. Itu bukan sesuatu yang baik. Nah, kemudian ke bagian tengah. Bagian tengah ini sangat tertolong dengan sistem pertalian yang melingkar seperti ini. Ini juga bagus, ada strapnya jadi mudah banget diikat kencang dan mengikat sepatunya juga jadi lebih cepat. Oke, secara keseluruhan di bagian tengah ini hanya terpaku pada ikatan tali dan sedikitnya outsole yang dibuat overlap seperti ini. Nah, ini menjaga nih bagian-bagian samping dan bagian tengah agar lebih kaku dan tentunya lebih aman di posisinya. Oke, kemudian kita lihat bagian belakang. Kalau bagian belakang ini ada heel counternya, jadi lumayan oke nih. Sepatunya juga sedikit lebih aman ketimbang seri sebelumnya, jadi untuk Anda yang bermain eksplosif juga tentu akan lebih nyaman. Oke, karena tidak ada improvement yang berarti soal kuncian, dan sepatu Air Max Impact ini untuk kunciannya nilai 7,5 masih sama dengan Impact 3. Yap, secara keseluruhan Nike Air Max Impact 4 ini adalah sepatu yang oke untuk tempur. Dan buat Anda yang mencari sepatu dengan cushion terbaik dengan budget di bawah 1,5 jutaan, kayaknya ini urutan terdepan deh. Karena pesaing-pesaingnya tuh tidak memiliki cushion yang sebagus ini setupnya. Walaupun bisa dibilang banyak yang lebih kuat, tapi kalau untuk urusan lebih nyaman belum tentu lebih baik dari Nike Air Max 4 ini. Kemudian secara tampilan dia juga meningkat. Begitu menarik, apalagi terkesan tidak seperti sepatu murahan. Itulah yang paling penting dari sebuah budget model. Secara keseluruhan sepatu ini kami berikan nilai 7,7 dari 10 penilaian Headshoes Indonesia. Oke bowlers, jika Anda suka video ini jangan lupa klik like, subscribe, serta tuliskan komen di kolom komentar. Main-main juga ke Instagram kami di headshoes.id dan headshoes.store. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye. Hello bowlers, balik lagi di channel Headshoes Indonesia.